Ini dia Sunhawk. Yes, let's go teman-teman. Garis pesawatnya sudah terlihat dari arah Camp Alpha menuju ke Mong Nai. Garis pesawat yang begitu condong ke arah utara. Ini akan mempersulit untuk beberapa tim yang bakal turun di bagian selatan. Sampai Camp Charlie, Cave Dog, dan juga Kampong. Yap, kita bakal lihat juga kebanyakan tim sudah mulai langsung terjun di awal permainan kali ini. Beberapa tim tampaknya punya PR cukup berat, apalagi kalau turun di daerah Kampung dan juga Dogs. PR dan juga jarak mereka harus tuju lumayan jauh. Yes, dan kita bakal lihat seperti apa. Kalau misalkan mereka memang masih ngotot, mereka harusnya bakal ketemu sih sama tim-tim lain yang memang punya drop zone di bagian selatan. Sementara itu kalau kita lihat dari Dingo sudah mulai menguasai bagian Bukit Camp Alpha, dan untuk tim-tim lain kayaknya nggak ada perubahan juga untuk drop zone itu sendiri. Circle-nya masih cukup aman, dan ini circle yang lo bilang, Flo, circle set boy. Ya, ini circle set boy. Tapi balik lagi kita bakal melihat apakah circle bakal berubah menjadi circle ghosting nantinya. Tapi kita bakal lihat terlebih dulu kali ini HVNB tampaknya kembali ke arah mainan untuk perang kembali dengan tim Join Me. Pada Sunhawk kali ini kita bakal lihat ini dari tim Join Me tampaknya masih mendominasi juga, di mana HVNB kehilangan satu di tradingan juga dengan seorang Joseph yang terkena, tapi tembakan shotgunnya dari seorang Snakey langsung menumbangkan player-player dari tim HVNB. Bahkan Frankie ikut tersungkur juga ke Artana, menyisakan 3 lawan 1 keunggulan Join Me. Yes, betul sekali, ternyata mereka masih ngotot untuk menguasai daerah Painan, dan bahkan ini adalah mimpi buruk untuk HVNB karena menyisakan seorang last man standing Rabis tanpa ada helm, tanpa ada armor, dan tidak ada healing-healingan juga. Habis sudah mulai masuk ke dalam rumah, masih berusaha untuk menumbangkan satu player Join Me di depan sana. Tapi ternyata Rabis sudah mulai naik ke lantai 2, masih menggocek-gocek player-player dari Edge, dari Join Me. Tapi kita lihat apakah berhasil Rabis untuk melakukan clutch pada kali ini. Ya, kita bakal lihat apakah dari Rabis bisa mengubah keadaan timnya kali ini, di mana dia cukup dalam kesulitan yang berat kali ini, di mana dia harus menghadapi cukup banyak anggota-anggota dari tim Join Me. Yes. Sementara kita bakal lihat dari Pin sudah akan di revive, tapi healingnya nggak ada yang gue lihat tadi. Yang berarti kita bakal melihat tim Join Me masih punya keunggulan cukup besar menghadapi tim HVNB. Nah, ini bakal sulit sih harusnya untuk HVNB. Dan kalau kita lihat drinking energy drink, tapi harusnya ini bakal menjadi hal yang sulit karena itu dia Join Me bakal langsung masuk ke dalam rumah meratakan HVNB. Yap, sayang sekali HVNB kami bakal tumbang di posisi ke-16 dan hanya membawa 1 poin tambahan. Dan sementara kita bakal lihat juga beberapa tim tampaknya bermain dengan cukup aman. Tadi BTR setahu gue dapetin 1 kill juga, dan lihat total damage ranking. Wow. Nuzi makin banyak game, makin menjauh lagi dari para saingannya. Wah, ini sih fix sih. 10.000 damage nih nanti. 10k. Di akhir hari ya? Iya. Tapi nggak tahu sih, karena kita lihat nanti seperti apa di 3 game lagi, bakal ngecun apa enggak si Nuzi ini. Kalau misalkan iya dia 10k, ini benar-benar record breaker banget sih. Betul, ini record breaker banget. Apalagi dengan Nuzi ini benar-benar setiap rondenya itu konsisten banget. Pasti 5 kill plus, damage-nya pasti 500 plus. Iya, itu loh, dia longest distance killnya 300 meter. Killsnya juga banyak. Emang player fleksibel, depan bisa, belakang bisa. Padahal kalau secara role dia adalah support. Nah itu dia. Kalau tadi gue jokesnya dia adalah mental support. Mental support. Dia naikin mental timnya dengan dapetin kill dan damage yang banyak. Makanya. Dan Lihat tuh, tadi, knockdownnya 1, rank average 1, kill average 1. iya juga. Oh, gokil. Gokil, the best player ini. The perfect support. The perfect support. Depan bisa, belakang bisa ya. Dan tadi kalau lo lihat Flo, dia kontribusi ke timnya tuh 27%, bayangin. Betul. Statistik kayak gitu 27%, apalagi yang ketiganya. Iya makanya. Tapi gue rasa ya dari tim The Infinity itu imbang banget. Tapi baru mendengar kabar juga bahwa penontonnya, viewer kita sudah menembus 1 juta penonton. Wow. Yang berarti semua teman-teman akan mendapatkan kemeja T untuk semua teman-teman semua. Yes, besok punya kemeja T. Besok gue mau pakai kemeja T. Gue juga bakal kemeja T besok. Iya, bro, besok lu pakai dress code apa? Kemeja T. Kemeja T. Yoi, abis TQ jadi TQ, jadi kemeja TQ. Enggak, Kurangin Jel. kurang. Iya, kurangin sih. Canda Jel. Bagus. Bagus kan? Bagus sih. Nice try. Hashtag nice try ya guys. Oke. Thank you maksud thank you ya? Iya, maksud gue itu. Thank you. Oh, tadi follow up-nya agak lama. Nah kan, kalau lu nangkep lucu kan sebenarnya. Hashtag nice try. Tunggu Flo. BTR ada yang beda nih. Ada Kings. Oke. Gue baru ngeh. Gue juga baru ngeh karena... Ada Kings kembali bermain ya. Oke, berarti Kings gantiin siapa ya? Apakah Ryzen lagi?
nanti kita bakal lihat ya. Karena tadi gue pas ngeliat di bagian bootcamp nggak terlalu fokus dengan nama-nama player dari BTR. Tapi sementara itu kalau kita lihat dari bagian choke point ini lagi-lagi ada Aura dan Geek Fam. Tadi juga di Sanhok pertama mereka bertemu ya. Betul, tapi biasanya No Mercy dan juga Rosesi berdua tahan di sini. Untuk JXC dan juga Jay dan dekat agak lebih ke arah jembatannya. Jadi gue agak ngeri juga sih kalau misalnya dari tim Geek bisa ngenokin tim Aura dan mereka tahu formasi tim Aura, mungkin bisa dimajuin juga. Tapi sementara di tim BTR memberanikan diri banget naik ke atas high ground, tapi tampaknya Jaden menemukan seorang Liquid dan langsung tersungkur ke arah tanah kali ini ya. Dan Jaden bahkan menembak terus dan tampaknya dari tim Aura sudah semuanya kayaknya follow up ke arah pertigaan. Yes, mereka sudah melakukan regroup, bahkan kali ini dari Kings masih berusaha untuk melakukan counter tapi terlalu jauh positioning dari Jaden itu sendiri. Dan harusnya dari Liquid masih bisa di-revive sih. Harusnya masih bisa di-revive dan dari Jaden masih terus-menerus tapping. Ih kena! 1, 2, 3, 4, 5. Hampir lagi. Kayaknya sulit untuk Liquid. Udah dikit lagi darahnya apakah kepegang atau tidak? Ih tipis lagi. Itu Kings ya? Kings sama Liquid ya? Iya, dua-duanya sekarat. Oke, Liquid tinggal status dan Kings bener-bener nyawanya itu udah gak kelihatan. Oh masih kepegang, Liquid masih bisa. Hidup kan? Masih bisa, Iya, bisa. Kingsnya hidup. Juga. Itu tipis banget sih. Mengerikan sih itu. Wah gila, ngeri banget. Tapping dari seorang Jayadi. Dan masih bisa berhasil untuk di-revive juga. Menempati di bagian high ground untuk Bigetron Red Alliance. Sementara itu di sisi lain juga tim 2i atau Infinity IQ sudah melakukan setup juga ada di bagian jembatan dan juga di bagian open field. Sudah mendapatkan informasi nampaknya terhadap tim Dingos. Langsung kelihatan, langsung dipantau, lagi menunggu momen juga. Tampaknya cukup banyak ya. Mendekati perputaran map kedua. Ini banyak banget yang mainnya galak. Ya, mulai sedikit tidak terduga ya permainannya. Beda sama tadi 3 map di awal, map pertama tadi. Tapi kita bakal lihat seperti apa karena ini juga masih circle-circle awal dan di Sanhok kan memang seperti itu ya. Ritmenya selalu up and down, up and down. Teret-teret, enggak. Jel, agak kurang sih Jel. Lu tahu kan yang tren itu kan? Tahu, tapi momennya itu agak-agak gitu. Gue tahu Jel, emang gak ada yang fight sih, tapi ya begitulah ya. Ada yang fight. Hashtag nice try. Karena ini bener-bener apa ya, Sanhok yang saling ngelok aja gitu. Mereka tahu, gue yakin si Geek Fam ini juga tahu kalau misalkan memang ada player-player dari Aura. Apalagi tadi Jaden kan nge-tapping. Jadi udah pasti dapat informasi juga kalau misalkan di seberang compound dari Geek Fam ini ada orang gitu. Dan kita melihat posisi dari Livescape masih seperti biasa ya. Kalau misalnya di Sanhok mereka bakal melakukan late rotation. Terlihat posisinya masih cukup jauh dari tim-tim lain. Betul, ini masih cukup jauh dan terlihat juga Sanhok sudah mulai menyerupai Sanhok di PMPL ya. Taktis banget ya awal-awalnya. Nah itu dia. Dan kali ini JXC pun mulai meng-spot lagi dan lagi player-player dari Bigetron Red Alliance terspot oleh player-player dari Aura juga. Tapi masih belum ada player yang berhasil di-secure oleh Aura. Ini tim-tim lagi pada main pasif Jel. Karena ini masih zona ini set boy. Zona set boy benar. Masih belum ketahuan ya? Belum tahu dia mau ke arah mana belum tahu gitu. Yang terakhir pas udah mulai deket tiba-tiba di ghosting beberapa pulau kan. Nah itu dia. Jadi masih tarik ulur gaming lah ya. Masih tarik ulur gaming yang abis cuekin 7 hari muncul lagi dengan kata hai. Oh iya bener. Yang pada akhirnya sudah bisa move on akan sirna begitu saja dengan chat hai ya. Betul. Hai apa kabar? Langsung comeback Israel. Aduh, hai. Hati-hati ya guys ya. Makanya kalau misalkan lihat tireng ada chat, hai apa kabar? Nah. Ingat guys, biarkan layang-layang aja nih tarik ulur, kamu jangan. Nah itu dia. pap. Oke, dan kita melihat juga tim-tim lain yang masih berenang-renang saja, bener-bener pasif seperti kata Flo. Dan hanya Join Me aja yang baru dapetin 4 kill karena tadi fight di Painan. Oke, itu fight di Painan pun bisa dibilang fight dari awal banget ya. Hari pertama pun mereka fight terus. Sempat dihindarkan oleh HVNB tapi akhirnya mungkin mengingat HVNB ini adalah game Sanhok terakhir, mereka gak mau goyang. Coba dihajar lagi Join Me-nya tapi akhirnya hasilnya pun sama, mereka pulang utuh dan
dari tim Join pun hanya kehilangan 1 member. Batu banget emang ya. Emang kalau udah urusan Battle of Drop Zone tuh pasti ada satu tim yang tetap batu dan nggak mau ngalah, ngotot. Sementara itu kalau kita lihat juga dari Dingus dan RSG, ini adalah 2 tim dari Malaysia, dua-duanya sama-sama masih berada di posisi yang nggak begitu bagus ya. Dingus itu di lembar kedua, begitupun juga dengan RSG. Iya. RSG ini bisa dibilang cukup mengagetkan ya. Gue kira mereka bakal memiliki performa yang bagus ataupun lebih maksimal ya pada PMPL kali ini. Mengingat mereka secara lokal bisa dibilang cukup mendominasi gitu. Tapi ternyata mungkin karena pengalaman bisa dibilang awal-awal mereka juga meskipun beberapa player cukup veteran. Akhirnya mereka juga masih perlu adaptasi. Tapi menurut gue wajar sih. Pertama kali nyampe ke tahap saya. Ya. Itu sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal banget. Ya benar, karena Nggak banyak lah tim yang bisa gitu. benar, karena selain skill juga emang jam terbang yang tinggi itu diperlukan sih. Karena dengan ada jam terbang tinggi, mental pun bakal terbentuk. Jadi kayak lebih chill aja gitu, nggak geter gitu kan. Betul. Dan kita ngomong-ngomong zona tadi ya. Tadi itu udah set boy banget. Ah. Sekarang udah makin lagi set boynya. Makin dekat kan dia kan udah main tarik ulurnya mulai nih dia. Ini makin makin terlihat banyak pilihan. Dia Oke. udah tahu nih mau pilih yang si A kan. Tapi nggak mau yakin. Datang yang baru B gitu. Iya. Ini nggak yakin. Dan kalau udah mulai agak menjauh dia bakal muncul lagi. Ya, menepi kan, udah mulai menepi. Tapi dikit. lagi. Tapi ya kita lihat dengan semakin kecilnya circle, semakin banyak pilihan, semakin banyak juga player yang mulai knock dengan satu dengan lainnya. Ya, ini lagi-lagi salah satu player dari Bigetron Red Alliance, Luxi. Kali ini yang mulai terknock juga dari player Aura, tadi terlihat di killing feeds-nya. Sebelumnya tadi Kings ya? Bukan, Liquid. Liquid tadi ya, sebelum Liquid. di awal Liquid sekarang digantian. Tapi ternyata tim Indonesia lagi-lagi ada yang mengalami knockout kali ini. Oke. Dimana dari tim Livescape yang kali ini ya mengalami knockout dan bahkan Waduh. langsung dipulangkan ke arah lobby. Oke, karena mereka melakukan rotasi dari arah bagian bawah. Tadi juga terlihat di minimapnya bertemu dengan Face Clan. Dan hanya ada 2 tim itu saja. Sementara itu dari Infinity. Lihat healingannya. Itu dia. Ini agak sedikit mengejutkan ya. Karena The Infinity kayaknya selama ini nggak pernah bawa healing sebanyak itu. Namanya tinggal 3 game terakhir. Gue rasa mereka bakal menggunakan triknya alter ego di season yang mungkin yang ketiga ya. Satu orang healing, 3 lagi barbar maju. Oke, nanti kita bakal lihat seperti apa. Tadi yang megang healingan si Tuni. Gatuni ya. Tuni dia megang. Iya. Gatuni juga merupakan salah satu penggawa dari The Infinity yang bisa dibilang aimnya cukup keras dan cukup mengerikan. Ya seperti Requiem ya kalau misalkan dari alter ego. Betul, tapi kita bakal gini juga dari tim Infinity mungkin lebih pilih beberapa opsi yang cukup aman. Meskipun healingnya nggak dari awal, tapi bakal dipersiapkan mungkin untuk circle ke 5 ke atas ya. Oke, dan kalau kita lihat juga dari kan Infinity-nya banyak. Dari Infinity IQ tadi habis melakukan pergerakan di dekat tadi sekitar dari jembatan, tapi masih nggak ke spot juga dari The Infinity dan Painan. Kayaknya bakal ada yang kedatangan tamu untuk Eagle Esports. Kali ini ada Demigod, salah satu tim yang dibilang sama EVOS ini adalah tim yang menyebalkan karena ketemu mulu sama EVOS. Betul, kita bakal lihat apakah Demigod bisa menambah poin juga karena mereka masih dalam perhitungan top 8 mendekat ke arah tim 2E. Dapatkah mereka meng-HBD lawan atau akankah kali ini gantian? Pertama kalinya Demigod di HBD. Namshin. Ayo Namshin. Namshin di belakang pintu berdiam diri saja, tidak membuat pergerakan apapun, bahkan ini nafas juga kayaknya nggak ada suaranya di belakang pintu, diam aja, nggak melakukan sedikit pun. Tadi dia bergerak sedikit, nggak tahu kedengeran apa nggak sama player dari Demigod. Ini Dua-duanya. Demigod insting anti HBD kuat banget loh. Iya, dia tadi udah mau keluar, tidak jadi karena dia tahu, siapa tahu di belakang pintu itu ada orang. Dia ngeprank. Iya. Karena ini kemarin tuh kayak si Rosesi di belakang pintu terus dia nembakin orang. Oke, kita bakal lihat dari seorang Namshin tampaknya masih sabar. Nampaknya dari tim Demigod pun nggak mengetahui bahwa Namshin tepat di balik pintu. Tapi mereka tahu bahwa di seberang ada lawan. Nah itu dia, tadi dia udah maju mundur lagi dan ini saling melihat satu sama lain aja. Tadi Namshin udah lihat tapi nggak ditembakin sama sekali. Bahkan ada tembakan yang menghancurkan pintunya itu dari sesama Eagle kayaknya. Betul, nampaknya kita bakal lihat juga dari tim Eagle Esports masih menahan posisi mereka, nggak terburu-buru juga. Tapi sementara waktu kita bakal lihat dari tim Demigod ya, mereka nggak terburu-buru mengingat zona masih cukup ke arah mereka. Bener banget, ada flashbang aja yang dilemparkan ke arah depan. Dan Demigod KVN pergerakannya dari tadi dipantau terus menerus sama Namshin. Ini kayak apa ya, orang tuh
apa ya, kalau misalkan orang yang udah nargetin orang, apa sih namanya? Ah udahlah skip. Nggak tahu, kelamaan mikirnya. Apa sih? Lu tau gak sih yang kayak penjahat tuh yang udah ngeliatin orang lama banget diikutin terus menerus. Stalking. Ah iya, stalker. Iya, Stalker ya kan. Nah iya itu kayak stalker si Namshin tuh ngeliatin terus di belakang pintu gitu kan. Duh bahasanya susah banget gak keluar di otak Aduh, gua. Jelly gue bingung. Ini ngomongin apa penjahat? Iya itu maksud gua. Stalker Diikutin. kan? Ah iya stalker. Diliatin terus dia jongkok, berdiri. Kemana diikutin? Ya itu dia maksud gua. Stalking dia stalking. Iya stalking. Oke. Kan lagi set boy. Stalking itu kan kalau cewek abis pakai rok abis pakai stalking. Ya, stalking itu. Stalking oh iya. Tapi nggak salah Jel. Ini kan adalah zona Set boy. set boy. Jadi kalau set boy lagi kangen, itu ngapain? stalking sosial Nah, media. Itu. Oh iya. Inilah meta Sunhawk ketika keluar zona set boy. Kayaknya memang meta Sunhawk ini penuh dengan lika-liku set boy set girl ya. Iya, ya tampaknya kali ini lanjut lagi persedannya. Di sini dimana kita bakal cari juga dari tim 2E sedang melakukan stalking terhadap pergerakan dari tim Demigod. Stiker pun ditempel untuk membuktikan bahwa dia masih ada untuk dia. Oh iya, jejak. Jejak masih ada. Jejak masa lalu itu kan. Kenangan masa lalu, tapi ada yang bukan masa lalu tapi itu masa sekarang di mana EVOS sekarang sedang berantem juga dengan tim RSG tapi malah kehilangan 2 player mereka di awal permainan. Ini bukan awal yang baik untuk tim EVOS karena langsung 2 player di pelanggaran lobby dan RSG langsung dapetin 2 poin. Tapi tampaknya kali ini gak cuma stalking tapi langsung dipertemukan juga. 2E bakal fight juga dengan tim Demigod. Kali ini Namshin bakal lempar Molotov api asmara ke lantai 1 tapi belum mengenai targetnya secara utuh. Tapi Demigod WAM langsung menumbangkan satu-satu demi lawannya kali ini. Yes, betul sekali. Bahkan kali ini ada balasan yang sangat-sangat sakit dari Namshin yang memang sedari tadi tidak bisa move on. Betul, tapi tampaknya karena tidak bisa move on, dia bisa juga membantu dan memberikan masukan kepada teman-temannya. Iya bener banget. Gila gokil banget itu permainan yang sangat-sangat sabar ya antara keduanya itu Eagle sama si Demigod. Dua-duanya saling nahan tapi kali ini kita bakal fokus dulu. Ada RSG yang berhasil untuk dilumpuhkan oleh seorang Micro Boy. Sangat luar biasa sekali. Tapi kali ini dari EVOS gak bisa bergerak terlalu leluasa karena tersisa 2 orang saja. Bahkan Blue Zone sudah mulai menyelimuti player-player tersebut. Betul, kita bakal kayaknya juga cukup banyak player yang sudah mulai terkena sakit ya Blue Zone kali ini. Dan bahkan beberapa tim sudah mulai kehilangan player demi player mereka. RSG pun tinggal menyisakan 2 player lagi dari BTR masih untung lengkap kali ini. Tapi dari tim EVOS yang perlu berhati-hati karena tinggal 2 sisa player mereka yang bertahan kali ini. Iya betul sekali. Bahkan nih posisi dari Valdus enak banget. Dia siap untuk menyayur ke arah depan. Tapi hati-hati ada Voki pun yang bisa berhasil untuk melakukan counter ke arah depan. Valdus dan RSG saling fight satu sama lain. Dimana kalau kita lihat RSG berusaha untuk masuk ke dalam circle dan Valdus berusaha untuk mendefense circle-nya mereka. Betul, tampaknya kita bakal cukup banyak player yang sudah mulai ke take down atau bersatu termasuk juga RSG kehilangan seorang Kim sementara waktu ini. Dan kita lihat dari tim Valdus ya, mereka menghentikan pergerakan dari tim RSG. Tidak bisa bergerak lebih jauh lagi dan sekarang tim RSG dipulangkan di posisi ke-14 menyisakan 13 tim dan 48 individu masih alive. Yes, betul sekali. Bahkan kalau kali ini kita lihat dari EVOS, 2 player yang tersisa tidak bergerak masuk ke dalam circle karena dia tahu tadi memang masih ada suara tembakan dari Valdus juga ke arah depan. Dia tidak mau mengambil resiko, berusaha untuk mempertahankan placement setinggi-tingginya. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat juga dari FaZe Clan, ada Mr. Five yang ter-knock out. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim FaZe Clan masih bertahan pelan-pelan ya. Mereka nggak terburu-buru untuk pindah posisi juga. Tapi sementara waktu ini kita bakal lihat dari FaZe Clan dengan mereka punya 1 kill juga, masuk juga 3 pernah masuk ke zona, mereka bakal coba yang lebih santai. Tapi ternyata dari tim Orange malah yang nggak santai, bakal langsung perang dengan tim BTR juga yang lagi pengen coba cari celah untuk nyeberang jembatan sementara waktu ini. Yes benar, tapi posisi dari Orange ini bisa banget di backstep sama Valdus karena Valdus sudah mulai bergerak juga ke arah depan secara perlahan. Tapi ternyata ada tembakan yang masuk ke dalam. Itu dia Six dengan tembakan M4-nya langsung saja melumpuhkan seorang player dari Orange. Bahkan berusaha untuk mendapatkan satu lagi, pinggangnya kelihatan dari celah kecil. Langsung 2 player Orange dirontokkan. Yap, kita bakal lihat juga tampaknya Orange mulai kehilangan 2 player mereka dan 2 playernya lagi bakal coba untuk menyelamatkan placement point mereka. Puff, Sun bakal langsung coba pindah posisi dan menghindari fight di awal. Tapi sayang sekali Bigetron akan tumbang di posisi ke-13 hanya membawa 1 point kill pada game kali ini.
Oke, tadi kayaknya posisi dari Better ke Sandwich ya. Tadi sempat ketemu sama Orange dan kayaknya tadi menghindari Orange malah ketemu sama Aura. Aura betul. Oke, tapi tidak masalah, kita masih ada tim Indonesia lain. Jangan lupa untuk hashtag Indopred dan hashtag Nice Try-nya juga teman-teman. Let's go Orange, last man standing. Last man standing kali ini dari Sunsun akan berusaha untuk bersembunyi di belakang batu, tapi ditembakin begitu saja terus menerus oleh Martin, bakal langsung dimajuin. Dilemparin smoke ke arah kanan untuk menutupi visionnya dari player-player di sisi kanan. Lemparan granat ke arah depan, bakal connect atau enggak. Tapi ternyata itu adalah molotov yang membakar rumput-rumput Sunhawk. Tapi kita lihat sekarang dari tim Valdus malah ketembak sama tim Eagle Esport kali ini, dan Sunsun masih punya waktu sedikit, punya chance juga untuk coba bertahan lebih lama lagi. Tapi Eagle Esport terus menembak ke arah tim Valdus, ini dibiarkan mereka bergerak dengan bebas dan bahkan jembatan pun terus dibombardir peluru-peluru panas oleh tim Eagle Esport. Dapatkah tim Valdus pindah posisi? Tapi tampaknya Sulit. Geek pun join the fight, mengganggu, dan tampaknya juga tim EVOS mulai terspot oleh tim Eagle Esport. Ya, sulit banget ini posisi dari Eagle Esport. Enak banget dia bisa ngunci bagian jembatan dengan sangat indah. Bahkan di sisi lain juga kalau kita lihat ada Aura yang sudah mulai nyayur. Cukup nyayur, posisinya kayak cukup enak juga. Tapi ternyata EVOS tertangkap oleh player-player Infinity. Ya, kita bakal kayaknya juga dari Infinity mulai muncul, mulai memperlihatkan diri mereka di kill feed, di mana mereka mendapatkan kill demi kill kali ini. Sementara FaZe Clan menahan ujung dari circle, tidak mau bergerak terlalu banyak dan lebih fokus nyayur ke arah tim Eagle Esport. Nah. Di sini Aura punya chance loh untuk kembali merebut spot yang di random, yang diumpetin top 4. Yes, benar. Harusnya masih ada kesempatan dan masih ada chance juga. Let's go hashtag Indopred-nya. Jangan lupa Eagle Esport tadi berusaha untuk kunci ke arah jembatan, tapi kali ini malah posisi Eagle Esport yang terkunci oleh FaZe Clan ini saling tusuk-menusuk di bagian Sunhawk. Bahkan Darli yang terkenok masih berusaha untuk meminta bala bantuan dari teman-temannya, tapi Blue Zone-nya sudah mulai bergerak. Nggak akan lama lagi bakal menyelimuti player-player yang berada di luar play zone. Ya, kita bakal lihat juga dari tim 2E masih bertahan di ujung zona, tembak-tembakan terus lontaran ke arah mereka, dan bahkan dari tim FaZe Clan terus nyayur ke arah tim Eagle Esport, tapi Dinggos bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-12. Sementara tim lain, tim Aura juga sedang perang. FaZe Clan masih nyayur, tapi knock for knock dilakukan. Vintores lumayan low, dan Namshin masih bertahan juga menghadapi tim FaZe Clan yang menang secara posisi. Yes, betul sekali. Posisi dari FaZe Clan ini nikmat banget. Dia bisa nyayur ke arah depan. Bahkan di sisi lain juga Geek Fam harus dipulangkan di posisi ke-11 dengan total 2 kill saja. Tapi Korpai masih terus-menerus menglok positioning ke arah depan. Lemparan granat pertama juga. Valdus juga sudah mulai dipulangkan. Vintores masih berusaha untuk mencari korban-korban lanjutannya. Namshin dan Datkon nggak mau terburu-buru. Proning pelan-pelan aja. Tapi apa daya, Vintores itu dia Beryl yang sangat sakit dengan red dot sight-nya. Langsung saja menumbangkan satu player dari Eagle. Betul, kita bakal lihat dari tim FaZe Clan tampaknya nyayur senyayur-nyayurnya, tapi sayang sekali dua tim langsung pulang. Salah satunya adalah tim EVOS dan disusul oleh juga tim Orange. Sementara waktu kita bakal lihat 7 menit sisa, masih juga ada total 2 tim dari Indonesia yang bertahan hingga ter-7 kali ini. Oke, dan tanpa disadari Infinity menguasai circle-nya tadi. Lagi-lagi, dan bahkan top 6 2 tim Indonesia masih bertahan. Yuk, kita beri dukungan juga maksimal terhadap 2 tim Indonesia masih bertahan, yaitu ada tim Livescape dan juga tim Aura di top 6 kita. Let's go Indonesia, hashtag Indopred ya. Jangan lupa teman-teman, kita masih punya chance untuk mendapatkan kembali poin-poin yang lebih di match kali ini. Dan kita masih melihat terus-menerus juga FaZe Clan yang sedari tadi perang karena posisi mereka sangat tidak enak. Bahkan ada Join Me juga yang bakal join the fight. Kali ini Rosesi terspot di depan sana, oh no. Tapi ternyata No Mercy berhasil untuk merontokkan player dari 2i. No Mercy sudah mengumpulkan 5 kill seorang diri. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Aura tampaknya langsung maju ke arah depan menumbangkan player dari tim Infinity IQ. Tapi Join Me setelah menumbangkan Rosesi, dia langsung maju ke depan dan coba mengambil posisi yang tadi ditahan oleh Rosesi. Di sini kita lihat tim-tim lain juga sudah mulai berusaha masuk ke arah zona. Livescape kayak lagi healing deh. Ya harusnya sih ya masih berada di luar karena kita nggak ngelihat posisi dari Livescape di mini mapnya. Sementara itu Join Me juga masih bisa bertahan dengan 3 orang yang ada, masih berusaha untuk masuk ke dalam, tapi ada No Mercy di belakang smoke masih bertahan seorang diri saja, masih belum terspot juga. No Mercy di mana kan No Mercy belum ke spot, tapi ada Mela yang berhasil untuk melumpuhkan satu player dari Join Me. Lagi-lagi Mela menunjukkan kapabilitasnya dan Aura ternyata harus puas di posisi keempat.
tapi membawa pulang 11 kill. Jumlah kill yang pasti luar biasa banget dan tampaknya tim nomor 3 pun sudah tumbang. Tadi kalau nggak salah itu antara FaZe ataupun dari tim Livescape. Tapi lagi-lagi kita melihat ada tim yang kembali WWCD, yaitu tim The Infinity. Killnya nggak terlalu banyak tapi lagi-lagi performa yang luar biasa dari tim The Infinity pada game kali ini. Wow, luar biasa sekali. Back to back winner chicken dinner untuk The Infinity. Kali ini mereka bermain lebih aman, bermain hanya dengan mendefense areanya, bermain juga dengan taktikal yang cukup smart. Karena sedari tadi kita nggak melihat Infinity banyak fight. Dia lebih banyak ambil checkpoint aja dan akhirnya dia bisa mengamankan WWCD dengan 5 kill point. Betul, luar biasa banget ini dari The Infinity, nggak terlalu agresif tapi baik lagi WWCD adalah WWCD 15 poin adalah 15 poin yang pasti bakal sangat berharga bagi tim Infinity. Mengingat ketika berbanding terbalik gitu ya, ketika bermain di Thailand di Grand Finalnya PMPL Thailand, mereka itu hari pertama hari kedua kenceng banget, hari ketiganya malah kendor.